Bapak Ibu Guru serta teman-teman semua. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yuk, simak selanjutnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian iptek. Apa sih itu iptek? Iptek, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pertanian. Lalu dengan demikian, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem tentang kepandaian manusia yang dapat diterapkan untuk menunjang dan memberi kenyamanan bagi kehidupan manusia. Lalu, apa itu ilmu pengetahuan? Menurut Horton and Chester, menurutnya, upaya pencarian pengetahuan yang dapat diuji dan diandaikan, yang dilakukan secara sistematis menurut tahap-tahap yang teratur dan berdasarkan prinsip-prinsip serta prosedur tertentu, sedangkan teknologi adalah penerapan penemuan-penemuan ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Dalam sejarah pemikiran modern di Eropa, ada beberapa aliran yang membentuk pengetahuan manusia, yaitu yang pertama, aliran rasionalis. Apa itu aliran rasionalis? Menurut René Descartes, Baruch Spinoza, dan Goethe Wilhelm Leibniz, menurut mereka, aliran rasionalis yaitu pengetahuan terjadi semata-mata karena rasio manusia. Sementara di dalam rasio manusia dapat menyingkapkan hal-hal yang terjadi di alam. Dan aliran ini menekan bahwa pengetahuan dibentuk bukan berdasarkan sebuah pengalaman, melainkan berdasarkan asas-asas a priori atau pengetahuan yang telah ada sebelum bertemu dengan pengalaman dari rasio manusia. Lalu aliran yang kedua yaitu aliran empiris. Apa sih aliran empiris? Aliran empiris berkembang di negara Inggris. Siapa aja sih tokoh-tokohnya? Tokoh-tokohnya yaitu John Locke dan David Hume. Aliran empiris sendiri mengutamakan pengalaman atau a posteriori. Menurutnya, aliran empiris, ilmu pengetahuan yang benar harus bersumber pada pengalaman. Sebuah ilmu pengetahuan terbaik berdasarkan observasi secara empiris atau pengalaman. Aliran yang ketiga yaitu aliran gabungan. Aliran gabungan dari teori rasionalis dan aliran empiris. Tokoh-tokohnya yaitu Immanuel Kant yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan terbentuk berdasarkan gabungan dari kedua unsur aliran sebelumnya, yakni pengetahuan dan pengalaman manusia. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi. Pengertian teknologi yaitu sebagai pengetahuan terapan. Kata teknologi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu teknologi, dan kata teknologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya tek atau seni, keterampilan, atau cara yang digunakan untuk mencapai sesuatu. Dan logos atau kata ucapan yang diungkapkan dari dalam pikiran, pepatah, atau ekspresi. Jadi secara harafiah, teknologi berarti wacana mengenai cara memperoleh sesuatu. Lalu untuk penjelasan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perkembangan iptek di dunia. Dalam garis besar perkembangan iptek di dunia, perkembangan yang pertama, teknologi sebelum abad ke-20. Yaitu mereka menggunakan sistem pertanian di Mesopotamia, dan yang kedua, mesin cetak Gutenberg. Yang pertama, sistem pertanian di Mesopotamia adalah hal ini menandai berakhirnya era masyarakat yang berburu dan meramu. Berkat sistem pertanian, pangan dapat disimpan dalam waktu lebih lama dan jauh lebih banyak. Produksi pangannya juga membaik menjadi salah satu faktor peningkatan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang semakin besar turut memicu perkembangan teknologi dan budaya. Yang kedua, mesin cetak Gutenberg.
Menurut Johannes Gutenberg, mengembangkan mesin cetak tahun 1440, berkat mesin tersebut, buku dapat diproduksi dalam jumlah banyak. Sebelum ada mesin cetak itu, dibutuhkan banyak orang untuk menulis ulang buku. Mesin cetak menjadi salah satu faktor perkembangan komunitas ilmuwan yang dengan mudah dapat menyebarkan hasil penemuan mereka melalui jurnal ilmiah. Yang ketiga, revolusi industri. Apa sih itu revolusi industri? Revolusi industri, perubahan radikal atau revolusi dalam sistem produk, barang dan jasa atau industri. Revolusi industri terjadi di Inggris sekitar pada abad ke-18. Perkembangan teknologi pertanian menyebabkan produksi pertanian dihasilkan dengan jumlah pekerja yang lebih sedikit. Perkembangan teknologi mesin seperti mesin uap semakin meningkat produksi pekerja. Perkembangan produksi transportasi membuat perpindahan orang dan barang menjadi lebih cepat. Selain itu juga, perkembangan perdagangan dunia membuat hasil produksi dapat dijual di berbagai tempat. Lembaga-lembaga apa aja sih yang ada di saat perkembangan teknologi pada abad ke-20 dan setelahnya? Yang pertama, ada Lembaga Fisika Nasionalis atau LEN. Yang kedua, Tenaga Nuklir Nasional atau BATAN. Yang ketiga, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Dan keempat, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakosurtanal. Yang kelima, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Dan keenam, Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dan masih ada banyak lagi. Lalu, dalam bidang komunikasi, pemerintah Republik Indonesia membeli satelit yang diberi nama Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa atau SKSD Palapa. Dalam program tersebut, berjalan sejak tahun 1975. Selain itu, lembaga siaran radio dan televisi pun turut mengalami perkembangan pesat sejak kemerdekaan Indonesia. Salah satu perkembangan teknologi di Indonesia adalah perkembangan teknologi pesawat terbang. Pada tanggal 16 Desember 1961, didirikan Lembaga Persiapan Industri Penerbangan atau LAPIP sebagai perintis industri penerbangan Indonesia. LAPIP kemudian menjadi BUMN setelah tanggal 26 April 1976 didirikan Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTN dengan Direktur UTA Profesor Dr. ING B.J. Habibie. IPTN kemudian berubah menjadi PT Dirgantara Indonesia atau DI. PT DI saat ini tidak hanya memproduksi berbagai jenis pesawat, tetapi juga helikopter, senjata, serta servis mesin pesawat. Pesawat hasil IPTN atau PT DI antara lain CN-235, pesawat penumpang kelas menengah yang tengah mengudara sejak tahun 1988. Pesawat ini juga digunakan oleh Angkatan Udara berbagai negara seperti Spanyol, Turki, dan Malaysia. PT ini juga mengembangkan pesawat N219, sebuah pesawat multifungsi kapasitas 19 orang yang dibuat untuk pengangkatan kargo menuju daerah terpencil. Lalu apa saja pengaruh-pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara Republik Indonesia? Dilihat dari aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan serta hukum dan pertanian keamanan. Yang pertama, kita lihat dari aspek politik. Pengaruh positifnya, diskusi politik cenderung semakin terbuka dengan adanya siaran televisi dan radio yang menyiarkannya. Selain itu, perkembangan teknologi Indonesia seperti internet
membuat diskusi politik di ranah dunia maya juga cenderung meningkat. Yang kedua, terjadinya pembicaraan hingga perdebatan publik atas kebijakan pemerintah atau rancangan undang-undang. Yang ketiga, calon pejabat atau anggota dewan dapat menggunakan media sosial di internet untuk berkampanye dengan biaya relatif murah. Lalu, pengaruh negatifnya, perkembangan teknologi, khususnya internet dan smartphone, membuat orang mudah mendapatkan dan menyebarkan berita, terutama melalui media sosial. Akibatnya, berita yang tidak benar atau hoaks mengenai kebijakan publik atau tokoh publik dapat menyebar dengan cepat. B. Kemungkinan dapat terjadi perpecahan dalam masyarakat akibat fanatisme ketika mendukung salah satu calon atau kelompok lawan. C. Pemikiran-pemikiran yang tidak benar seperti terorisme dan separatisme dapat menyebar secara mudah dan cepat melalui teknologi informasi. Lalu kita lihat dari aspek ekonominya. Pengaruh positifnya keterbukaan informasi, ya, peningkatan teknologi, dan konsumen dapat dengan mudah mencari informasi dan membandingkan berbagai produk sehingga dapat memilih produk yang diperlukan dengan lebih baik. Sementara sisi negatifnya, kecenderungan sikap konsumenaris akibat mudahnya mengakses informasi dan membeli aneka produk. Konsumen tidak harus membeli ke toko atau mall, tetapi melalui smartphone miliknya. Selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama, sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Bagi bangsa Indonesia, perkembangan dan penggunaan iptek harus jalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, menurut pasal 19C ayat 1, berbunyi setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. B. Pasal 3 ayat 5. Pasal 31 ayat 5. Berbunyi pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan berdasar persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dari sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Sikap selektif terdapat pengaruh kemajuan iptek berdasarkan sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, berdasarkan persatuan Indonesia. Keempat, berdasarkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, berdasarkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sikap selektif berdasarkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia membentuk pertimbangan kepada masyarakat hendaknya dalam mengembangkan iptek demi mewujudkan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Teman-teman ya, don't forget to like, comment, and subscribe.